Sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu pendekatan etis atau pendekatan terhadap etika, yaitu konsekuensialisme. Ya, konsekuensialisme. Apa yang dimaksud dengan konsekuensialisme itu? Nah, teman-teman, konsekuensialisme disebut juga etika teleologis. Etika teleologis. Barangkali teman-teman sudah melihat di sini ya, konsekuensialisme, kata dasar konsekuensi. Sedangkan teleologis, kata dasarnya telos ya, dalam bahasa Yunani yang berarti tujuan. Nah, konsekuensialisme atau etika teleologis atau etika tujuan itu adalah sebuah pendekatan terhadap etika yang berargumen bahwa moralitas atau baik buruknya suatu tindakan tergantung pada hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Jadi ya, sekali lagi, konsekuensialisme, etika teleologis atau etika tujuan adalah sebuah pendekatan etis atau sebuah pendekatan terhadap etika yang berargumen bahwa moralitas alias baik buruknya suatu tindakan bergantung pada hasil atau konsekuensi dari tindakan atau perbuatan tersebut. Iya, jadi yang dipentingkan adalah tujuannya apa dan hasilnya apa atau bagaimana. Sekarang kita lihat lagi ya, jadi suatu tindakan yang benar secara moral menurut konsekuensialisme adalah tindakan yang menghasilkan suatu hasil atau akibat yang baik. Ini tindakan A atau tindakan B bisa dikatakan baik, bisa dikatakan benar secara moral kalau hasil atau akibatnya baik. Sebaliknya, suatu tindakan atau suatu perbuatan bila menghasilkan akibat yang buruk, maka tindakan atau perbuatan tersebut dinyatakan tidak baik atau tidak benar secara moral. Iya. Nah, jadi dalam konsekuensialisme, konsekuensi atau akibat atau hasil adalah segalanya. Ya. Konsekuensi dari suatu tindakan atau aturan itu secara umum melampaui semua pertimbangan yang lain. Bahkan bisa kita ungkapkan begini, tujuan membenarkan cara. Entah bagaimanapun tindakan atau perbuatan, kalau hasilnya baik, akibatnya baik, maka tindakan atau perbuatan itu benar. Nah, itu konsekuensialisme ya. Nah, sekarang kita coba memikirkan sebuah contoh kasus. Robin Hood, ya teman-teman tentu tahu, Robin Hood merampok kaum yang kaya dan berkuasa untuk menolong kaum yang miskin dan tertindas. Robin Hood merampok, yang dirampok kaum yang kaya dan berkuasa. Tujuannya untuk menolong kaum yang miskin dan tertindas. Robin Hood setelah merampok kaum kaya raya dan berkuasa, membagi-bagikan hasil rampokannya kepada kaum yang miskin dan tertindas. Iya. Nah, terus gimana ini menilainya? Kalau kita menggunakan
pendekatan deontologi yang pernah kita perbincangkan juga, kita tahu bahwa menurut deontologi, benar atau salahnya suatu tindakan atau perbuatan didasarkan pada natur dari tindakan itu sendiri, yaitu apakah perbuatan atau tindakan itu sesuai dengan hukum moral. Jadi Robin Hood itu mencuri dan merampok kaum kaya. Ini sesuai nggak dengan hukum moral? Bagi deontologi, benar atau salah bukan didasarkan pada hasil dari suatu tindakan atau perbuatan, tapi pada natur dari tindakan itu sendiri, sesuai dengan hukum moral atau tidak. Nah, dalam hal ini, kasus Robin Hood, ya, mencuri, merampok, apapun tujuannya adalah salah, tindakan atau perbuatan yang salah. Karena itu, tindakan atau perbuatan Robin Hood salah. Ini kalau dari kacamata atau perspektif deontologi. Nah, tapi bagaimana kalau kita tinjau dengan etika kebajikan, ya, ethics of virtue, ya, termasuk di dalamnya eudaimonia yang pernah kita bicarakan juga, eudaimonisme, ya, eudaimonisme. Nah, etika kebajikan berfokus pada karakter si pelaku, bukan pada natur suatu tindakan atau perbuatan, bukan juga pada konsekuensi dari suatu tindakan atau perbuatan. Fokusnya pada karakter si pelaku. Nah, sekarang dengan menggunakan etika kebajikan, dikaji karakter Robin Hood-nya. Oh, Robin Hood ini memiliki karakter anti ketidakadilan. Ya, Robin Hood tidak senang dengan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan, dengan kezoliman, si kuat menindas si lemah. Robin Hood menentang itu, anti terhadap hal itu. Dan Robin Hood itu senang menolong orang yang miskin dan tertindas. Dia senang menolong orang yang miskin dan tertindas. Senang membela mereka. Nah, karena itu tindakan Robin Hood merampok kaum kaya dan berkuasa muncul dari karakternya yang anti ketidakadilan dan senang menolong orang miskin dan tertindas. Nah, dalam evaluasi etika kebajikan, Robin Hood punya karakter yang baik. Itu dia. Jadi bukan tindakan Robin Hood yang baik, melainkan karakternya. Nah, di sini etika kebajikan tidak memutuskan benar salahnya suatu tindakan atau perbuatan, tapi baik buruknya karakter dari pelakunya. Ini kalau etika kebajikan. Nah, bagaimana kalau dengan etika konsekuensialisme itu sendiri? Ya, kalau dari sudut pandang konsekuensialisme, ya, tujuan dan hasil sebagai penentu baik buruknya suatu tindakan atau perbuatan, jawabannya jelas nih. Kalau perbuatan Robin Hood itu membantu, menolong orang miskin dan tertindas, bahkan banyak orang miskin dan tertindas jadi tertolong dari kelaparan, ya kan, dari penindasan, ada yang belain mereka gitu, mereka bisa menyekolahkan anak dari pemberian hasil rampokan itu, maka tindakan atau perbuatan Robin Hood merampok kaum kaya dan berkuasa itu tindakan yang benar secara moral atau tindakan yang baik. Nah, teori konsekuensialis harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan begini. Satu, konsekuensi seperti apa yang dianggap sebagai konsekuensi yang baik?
konsekuensi seperti apa, hasil atau akibat yang bagaimana, gitu kan? Oh, rakyat terhindar atau terselamatkan dari mati kelaparan. Oh, rakyat bisa menyambung hidup mereka hari demi hari. Oh, rakyat dapat membayar utang-utang mereka satu sama lain. Baik. Yang kedua, siapa penerima manfaat utama dari tindakan moral itu? Wah, ini rakyat yang miskin dan tertindas. Dan bagaimana konsekuensi dinilai, lalu siapa yang menilainya? Nah, sini ya. Nah, kalau dari sudut pandang kelas ya, dari sudut pandang kaum Marxis yang memang selalu berpihak kepada kaum miskin dan tertindas ya, ini mereka menilai wah perbuatan Robin Hood baik ya, tapi tidak cukup karena tidak mengubah struktur yang menjadi akar penyebab dari kemiskinan dan penindasan itu. Kaum Marxis menghargai perbuatan Robin Hood, tetapi menyadari bahwa perbuatan itu tidak cukup untuk menyelamatkan kaum miskin karena struktur penindasannya tidak dihapuskan, tidak digantikan dengan struktur yang lebih adil. Nah, sekarang kita tinjau sejenak tipe-tipe konsekuensialisme. Ya, wah ada 8. Ada utilitarianisme, ada hedonisme, epikurianisme, egoisme, asketisisme, altruisme, konsekuensialisme aturan, konsekuensialisme negatif. Wah, apa nih arti dari masing-masing istilah ya? Utilitarianisme, suatu tindakan dianggap benar jika tindakan itu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, suatu tindakan dianggap benar bila mendatangkan sebesar-besarnya kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kebahagiaan dipahami sebagai pemaksimalan atau maksimalisasi kesenangan dan minimalisasi penderitaan. Nah, ini kalau utilitarianisme ya, pokoknya sedikit banyak kita sudah tahu Jeremy Bentham ya, John Stuart Mill misalnya seperti itu. Ini utilitarianisme. Nah, dia. Nah, jadi prinsipnya suatu tindakan atau perbuatan itu baik atau benar secara moral jika tindakan itu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hedonisme, kita tahu ada hedonisme versi Aristippus ya dari Kirene. Menurut hedonisme, kesenangan adalah pencarian yang paling penting bagi umat manusia. Karena itu individu orang per orang harus berusaha untuk memaksimalkan kesenangan mereka dan meminimalkan rasa sakit, kesusahan, atau penderitaan mereka. Jadi kalau hedonisme, ya maksimalkan kesenangan, minimalkan kesusahan, penderitaan, atau rasa sakit. Itu hedonisme. Nah, kalau dari versi Aristippus kan kita tahu ya, dia cenderung pada kesenangan indrawi atau jasmani. Gitu. Yang kiranya paling mudah atau paling gampang, paling cepat, dan paling menyenangkan ada di depan mata, ambil saja. Gitu. Nah, tapi ada jenis hedonisme yang lain yang biasa juga dikenal sebagai epikurianisme, ya hedonisme yang moderat, tidak ekstrim, memang masih berupaya memaksimalkan kebahagiaan, ya. Namun mengartikan kebahagiaan sebagai keadaan tenang atau keadaan tentram, hati dan pikiran yang tenang, hati dan pikiran yang tentram, itu dia. Menikmati suasana persahabatan. Jadi ketimbang kesenangan jasmani, epikurianisme lebih menekankan
ketenangan atau ketentraman pikiran dan hati. Ini dia ya. Ini jenis hedonisme yaitu epikurianisme, beda dengan hedonisme ala Aristippus dari Kirene. Lalu ada juga aliran konsekuensialisme yaitu egoisme. Suatu tindakan dianggap benar kalau tindakan tersebut memaksimalkan kebaikan bagi diri sendiri. Ini dia. Nah, egoisme mengizinkan tindakan-tindakan yang baik bagi seseorang meskipun merugikan kesejahteraan umum. Karena ya yang menjadi fokus adalah diri sendiri. Gitu. Setiap orang berhak dan wajib memperjuangkan kepentingannya sendiri. Seperti itu. Nah, tapi jangan lupa juga egoisme itu mencakup juga pihak-pihak yang terkait atau memiliki hubungan dengan si ego. Misalnya seorang suami memiliki istri, sekaligus dia seorang ayah memiliki anak. Dia bekerja keras banting tulang siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Itu sejenis egoisme sebetulnya, ya. Karena istri dan anak terkait, terkoneksi, terhubung langsung dengan dia, punya hubungan dengan dia. Ini dia. Nah, ini egoisme. Nah, kadang-kadang memang demi memenuhi atau mencapai kepentingan sendiri atau kepentingan orang-orang yang terkait secara langsung dengan kita, wah kita mungkin malah merugikan orang lain, bahkan kesejahteraan umum. Ini egoisme. Lalu ada asketisisme ya, asketisisme ini pertarakan. Ini dalam beberapa hal ini bertentangan dengan egoisme ya, karena asketisisme itu menggambarkan kehidupan yang dicirikan dengan pertarakan atau pemantangan, berpantang dari kesenangan-kesenangan egoistik demi mencapai tujuan rohani atau tujuan spiritual. Nah, ini ya, juga ini berlawanan dengan hedonisme Aristippus gitu. Nah, mendisiplin diri, ya, banyak berpuasa, misalnya. Lalu mengendalikan mata, jangan sampai melihat yang tidak-tidak, hanya melihat yang baik saja. Mengendalikan pikiran, mengendalikan tangan dan kaki, mengendalikan mulut agar jangan sampai mengucapkan hal yang tidak baik. Jadi berusaha mengendalikan seluruh tubuh ini ya, berpantang banyak hal, makan, minum dan sebagainya untuk mencapai tujuan rohani. Entah merasa dekat dengan Tuhan, entah mengalami kuasa Tuhan, atau bisa juga untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Nah, ini asketisisme. Ada juga altruisme. Ini altruisme ya. Altruisme mengendaki individu melakukan tindakan-tindakan yang memiliki konsekuensi terbaik bagi semua orang kecuali dirinya sendiri. Ini altruisme ya. Menempatkan orang lain sebagai yang lebih penting daripada diri sendiri. Melakukan tindakan-tindakan yang konsekuensinya terbaik bagi orang lain. Nah, kalau pepatah dari Auguste Comte ya, hidup untuk orang lain. Nah, ini altruisme. Hidup untuk orang lain. Nah, ini mungkin mengingatkan kita pada para misionaris yang meninggalkan kemapanan dunia barat, pergi ke berbagai pelosok dunia, ya di menjumpai suku-suku terpencil, gitu kan, suku-suku terasing, atau barangkali kelompok-kelompok manusia yang masih terbelakang untuk mewartakan kabar keselamatan. Wah, ini altruisme nih, gitu ya. Nah, itu. Nah, individu memiliki kewajiban moral untuk membantu, melayani, memberi manfaat kepada orang lain bila perlu dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Ini altruisme. Itu ya. Nah, kalau contoh termodern tentu Ibu Teresa ya dari Calcutta.
Nah, sekarang nama kota itu bukan lagi Kalkuta ya, tapi apa namanya, menjadi apa ya sekarang? Dulunya Kalkuta, sekarang Kolkata, gitu ya. Nah, itu altruisme. Lalu ada konsekuensialisme aturan. Nah, ini suatu upaya untuk memadukan konsekuensialisme dengan deontologi. Apa itu konsekuensialisme aturan? Tindakan moral melibatkan kepatuhan terhadap aturan-aturan moral tertentu. Tapi aturan-aturan tersebut harus dipilih berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan dari pemilihan aturan-aturan tersebut. Misalnya apa ya, aturan apa ya, ini ya, apa namanya, ada aturan di kampung kita, misalnya ya, aturan di kampung kita itu kalau sudah jam 10 malam tuh, sorry kok di kampung, di asrama kita, kalau sudah jam 10 malam, lampu-lampu kamar harus padam, harus dipadamkan. Itu dia. Wah, ini untuk apa ini? Mungkin kita mempersoalkannya. Tapi rupanya ada konsekuensi yang positif dari pemadaman lampu yang dimulai dari jam 10 malam dan baru dihidupkan, boleh dihidupkan jam 6 pagi. Apa itu? Hemat listrik, gitu kan? Nah, hemat listrik itu berdampak pada penghematan pengeluaran pihak sekolah berkenaan dengan asrama. Dengan begitu, biaya kita tinggal di asrama menjadi lebih murah. Oh, bisa jadi perhitungan pimpinan sekolah kita itu meningkatkan kualitas menu makanan, ya, kan butuh biaya lebih besar. Tetapi dengan mengurangi pemakaian listrik di malam sampai pagi hari, ini bisa mengimbanginya. Nah, ini contoh konsekuensialisme aturan, itu ya. Jadi aturan dibuat dengan mempertimbangkan plus minus manfaat, kelebihan, ataupun juga kerugian atau kekurangannya. Ini ya, konsekuensialisme aturan. Ada juga apa namanya, konsekuensialisme negatif. Ini maksudnya apa ini? Konsekuensialisme negatif fokusnya pada keinginan untuk meminimalkan konsekuensi buruk ketimbang mendorong konsekuensi baik. Ya apa ini? Konsekuensialisme negatif mungkin memerlukan intervensi aktif untuk mencegah terjadinya dampak buruk, atau mungkin hanya memerlukan sikap pasif untuk menghindari hasil yang buruk. Contohnya apa ini? Ya, berfokus untuk meminimalkan konsekuensi buruk. Nah, contohnya dalam pemilu, ya, ada kandidat-kandidat capres dan wapres-wapres, kandidat presiden, kandidat wakil presiden. Nah, diperhatikan dari kandidat-kandidat yang ada, paslon-paslon yang ada, semuanya punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi mendingan pilih pasangan A daripada pasangan B dan pasangan C. Mengapa nih? Meskipun pasangan A ini punya kekurangan, punya kelemahan, tapi pasangan ini berkomitmen atas kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kita nggak mau negara kita pecah nih. Oh ya udah, kita pilih saja si A, meskipun si A ini terkenal korup seperti halnya si B dan si C, misalnya seperti itu. Nah, dalam pemilu 2019 yang lalu, ya 5 tahun yang lalu, Romo Frans mengusulkan prinsip minus malus, ya, keburukan yang paling kecil, memilih di antara Prabowo Sandi dan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu lihat mana yang keburukannya itu paling sedikit, pilihlah itu. Nah, ini namanya konsekuensialisme negatif. Berikutnya sekarang kita coba mengkritik konsekuensialisme. Pertama, teori konsekuensialis mengabaikan perkembangan dan pentingnya karakter moral. Itu dia. Ya, karena yang dipentingkan adalah hasil. Ya, tidak dianggap penting yang namanya karakter moral pelakunya. Nah, menurut kritik ini,
pada dirinya sendiri konsekuensi tidak memiliki muatan etis, tidak memiliki sifat moral, kecuali jika konsekuensi itu dipasok dengan kebajikan seperti kemurahan hati dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi misalnya saja teman-teman sekalian untuk menghindari pecah perang besar, misalnya ya, menghindari peperangan besar-besaran antara dua bangsa, itu kan, seperti itu. Oh, bangsa Indonesia misalnya menuntut kepada kepada bangsa negara Indonesia menuntut kepada negara Malaysia misalnya ya, misalnya untuk menyerahkan 3 orang teroris warga Malaysia yang telah melakukan teror di Indonesia. Kalau tidak, Indonesia ini akan berperang dengan Malaysia, gitu kan? Nah, ini eh, tidak berperang itu, ya, itu tidak memiliki muatan etis, kecuali dengan maksud untuk menjaga agar tidak banyak jatuh korban. Karena nyawa manusia itu berharga, maka sedapat-dapatnya menghindari perang. Jadi dalam hal ini rupanya konsekuensialisme itu sendiri ya, meski mungkin mengabaikan karakter moral ya, tapi tujuannya juga bermoral ya, supaya tidak jatuh korban yang lebih besar misalnya begitu. Lalu ada kritik lagi, konsekuensialisme tidak memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ya, betul. Karena benar atau salahnya suatu tindakan ditentukan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Di sini memang terjadi pertimbangannya beberapa perhitungan matematis untung rugi. Gitu. Itu dia. Misalnya suatu negeri, suatu provinsi, atau beberapa provinsi membutuhkan bendungan yang besar, ya waduk yang besar, dari hasil membendung sebuah sungai yang besar. Tapi untuk membendung sungai besar itu, untuk membangun waduk itu harus ada 2 desa yang ditenggelamkan. Nah, lalu gimana nih? Ya sudah, kita hitung saja kerugian dan keuntungannya. Lalu putuskanlah kebijakan yang lebih yang mengakomodir keuntungan yang lebih besar itu. Nah, jadi wah ini kelihatannya ini benar salahnya jadi masalah kalkulasi nih. Lalu kritik berikutnya, konsekuensialisme tidak membedakan antara konsekuensi yang diperkirakan dan konsekuensi yang diharapkan. Artinya apa ya? Nah, antara yang diperkirakan dengan yang diharapkan kadang-kadang ada kesenjangan. Contoh, kita mengharapkan misalnya eh, kita mengharapkan seseorang yang diberi dosis obat tertentu bisa mengurangi rasa sakitnya, ya tidak kesakitan. Kita mengharapkan begitu. Tapi ada kemungkinan loh bahwa dosis yang sebesar itu bukannya menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit, tapi bisa mematikan atau membuatnya meninggal dunia. Nah, jadi ada suatu kesenjangan antara yang kita harapkan dengan yang kita perkirakan. Seperti itu. Tidak selalu yang diperkirakan itu sejalan dengan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, inilah kritik terhadap konsekuensialisme ya. Ini yang terakhir, konsekuensialisme gagal memperhitungkan secara tepat orang-orang yang terkena dampak tindakan tertentu. Misalnya, seorang konsekuensialis tidak dapat betul-betul mengkritik pelanggaran HAM dalam perang. Jika hal itu misalnya menghasilkan keadaan yang lebih baik, misalnya ya konflik antara Israel yang sekarang menyeret juga Irak dalam konflik bersenjata ya. Tadinya Israel dengan Hamas di Gaza, Houthi di Yaman Selatan ikut campur, kemudian Hezbollah di Lebanon ikut, ternyata di balik itu ada Iran dan sekarang juga ikut. Wah, nah korbannya banyak, anak-anak, ibu-ibu, begitu kan. Nah, tetapi
Orang bisa berargumen dalam jangka panjang perang Israel dengan musuh-musuhnya ini akan mengakibatkan hal yang baik, yaitu stabilnya Timur Tengah dengan berakhirnya terorisme. Nah, tapi kan itu ada begitu banyak nyawa yang berjatuhan, itu kan. Apakah demi stabilitas dan hapusnya terorisme itu sepadan dengan jatuhnya begitu banyak korban di pihak orang-orang Palestina dan Lebanon misalnya seperti itu. Nah, inilah kita berkenalan dengan konsekuensialisme, sebuah pendekatan terhadap moralitas yang memang menitik beratkan perhitungan yang rasional ya untuk ruginya suatu tindakan. Jika menghasilkan kebaikan yang lebih besar, ambil. Jika suatu perbuatan malah merugikan, jangan diambil. Oke, ini penjelasan sederhana atau upaya kita untuk berkenalan sepintas dengan konsekuensialisme sebagai teori etika.